Ya, nah metode pemisahan persamaan itu bisa kita kembangkan untuk menyelesaikan beberapa bentuk persamaan diferensial biasa linear order satu. Misalnya yang cukup sering dijumpai adalah persamaan diferensial yang bentuknya seperti ini, yaitu y aksen ditambah p x, ya ini artinya suatu fungsi dari x apapun bentuknya dikali y sama dengan fungsi yang lain dalam variabel x. Jadi y aksen tambah p y sama dengan q, di mana p dan q itu adalah fungsi variabel x. Ini mewakili banyak contoh atau banyak bentuk persamaan diferensial biasa. Ya, nah penyelesaiannya atau solusinya bisa diperoleh dengan menggunakan pemisahan persamaan, ya satu persatu diselesaikan. Kita akan mendapatkan bentuk solusi y-nya bila dirumuskan secara sederhana itu adalah y sama dengan e pangkat minus i integral q e pangkat i dx tambah c e pangkat minus i, dengan i adalah integral p dx dan c adalah konstanta pengintegralan atau konstanta integrasi. Nah, salah satu contohnya misalkan yang seperti ini. Di contoh bentuknya kita lihat 1 tambah x kuadrat y aksen tambah 6xy sama dengan 2x. Nah, untuk menggunakan solusi atau menyelesaikan persamaan diferensial menggunakan cara yang seperti ini, itu perlu diingat bahwa di depan atau koefisien dari y aksen itu harus kita buat sama dengan 1. Caranya adalah kalau tidak, itu kita bagi dengan koefisien yang ada di depan ini. Jadi persamaan ini kalau dituliskan supaya menjadi bentuk seperti ini, itu adalah y aksen ditambah 6x per 1 tambah x kuadrat y sama dengan 2x per 1 tambah x kuadrat. Nah, kemudian dapat dikenali bahwa fungsi p-nya itu adalah 6x per 1 tambah x kuadrat, sementara fungsi q-nya adalah 2x per 1 tambah x kuadrat. Nah, kemudian dengan bentuk fungsi p dan q yang seperti tadi, yaitu p adalah 6x per 1 tambah x kuadrat dan q adalah 2x per 1 tambah x kuadrat, maka kita bisa gunakan persamaan ini atau ungkapan ini untuk mendapatkan solusi dari persamaan diferensial biasa order 1 linear ini. Nah, seringkali bisa dijumpai persamaan yang bentuknya seperti tadi, tapi bukan merupakan persamaan linear. Ini yang kita sebut sebagai persamaan Bernoulli. Contohnya seperti ini, dalam bentuk seperti ini. Y aksen ditambah PY sama dengan Q Y pangkat N. Jadi dalam banyak hal ini memiliki kemiripan bentuk dengan yang sebelumnya. Hanya saja perbedaannya adalah bahwa di sini merupakan satu persamaan diferensial non linear, ya, karena ada faktor atau ada suku y pangkat n di sini. Nah, untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa non linear seperti ini, kita sebenarnya bisa melakukan suatu tahapan tambahan, yaitu dengan membuat persamaan tersebut menjadi suatu persamaan linear. Nah, untuk bentuk yang seperti ini kita bisa membuat dia menjadi linear dengan mengubah variabel, melakukan substitusi variabel menggunakan variabel baru yaitu z, di mana z bisa kita gunakan substitusinya y pangkat 1 min n. Nah, dengan substitusi z sama dengan y pangkat 1 min n seperti ini, kita ganti fungsi y-nya, kita ganti ke dalam persamaan ini, maka kita akan mendapatkan persamaan diferensial biasa order 1 linear dalam bentuk seperti ini. Z aksen ditambah 1 min n dikali P dikali Z sama dengan 1 min N dikali Q. Terlihat bahwa dengan substitusi seperti tadi, maka suku atau bagian non-linearnya jadi tidak muncul. Dan ini menjadi suatu persamaan diferensial biasa order 1 yang linear, yang penyelesaiannya dapat digunakan menggunakan cara yang sebelumnya sudah ditunjukkan. Ya. Misalnya di sini artinya
P itu mencakup juga konstanta yang di depan sini. Ya, jadi 1 min N P ini yang kita hitung menggunakan integral ini. Jadi I P integral P dx, tapi tentu saja kalau bentuk seperti ini berarti mencakup juga konstanta yang ada di depan sini. Nah, dengan menyelesaikan bentuk persamaan diferensial yang seperti ini, kita tentu saja akan mendapatkan Z sebagai fungsi dari X. Tapi perlu diingat bahwa persamaan diferensial asalnya itu adalah dalam bentuk Y. Oleh sebab itu, memperoleh solusi ZX saja belum berarti selesai. Kita harus kembalikan untuk mendapatkan solusi Y sebagai fungsi dari X. Caranya adalah dengan mengembalikan atau mengingat kembali transformasi yang sudah digunakan bahwa Z itu sama dengan Y pangkat 1 minus N. Bentuk persamaan diferensial biasa order 1 lainnya yang juga mungkin bisa diselesaikan itu adalah yang disebut sebagai atau metode persamaan eksak. Jadi bentuk persamaan diferensial yang bisa dinyatakan seperti ini, misalkan Y aksen sama dengan minus P fungsi dari X dan Y per Q fungsi dari X dan Y, itu adalah kita sebut sebagai persamaan eksak jika memenuhi kondisi ini. Jika do P do Y sama dengan do Q do X, itu maka persamaan itu kita sebut sebagai persamaan eksak. Nah, jika persamaan persamaan diferensial tersebut adalah persamaan eksak, maka solusinya bisa kita peroleh dalam bentuk P dx tambah Q dy sama dengan df sama dengan 0. Atau dengan kata lain, solusinya adalah berbentuk f xy sama dengan konstan. Metode lain yang juga cukup penting yang disebut sebagai persamaan homogen ya. Jadi suatu fungsi homogen dari x dan y dengan derajat n itu adalah fungsi yang memiliki bentuk seperti ini. X pangkat n, f, y per x. Ini artinya f sebagai fungsi dari y per x. Nah, untuk persamaan homogen yang dinyatakan seperti itu, ya, p, x, y, maaf ini tadi fungsi homogen, ya, ini fungsi homogen. Nah, yang kita sebut sebagai persamaan homogen itu adalah jika persamaan diferensial biasa yang bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini, di mana P, XY, dan Q, XY itu adalah fungsi homogen yang memiliki derajat sama. Jadi bisa dinyatakan dalam bentuk yang seperti ini, dengan N yang sama. Nah, penyelesaian fungsi persamaan homogen ini, penyelesaian persamaan diferensial yang berbentuk persamaan homogen ini, bisa dilakukan dengan menggunakan variabel baru V sama dengan Y per X, kemudian kita selesaikan atau kita substitusi dan kita selesaikan persamaannya. Jadi pada prinsipnya beberapa metode tadi itu sebenarnya adalah kita membuat atau mencari substitusi transformasi sehingga persamaan diferensial yang macam-macam itu bisa kita arahkan atau kita ubah menjadi persamaan diferensial linier yang bentuknya standar tadi ya, dan kemudian kita bisa selesaikan menggunakan metode yang pertama tadi kita sebutkan. Atau bisa juga kita buat atau kita substitusi, kita transformasi sehingga dia menjadi bentuk yang bisa kita selesaikan dengan pemisahan persamaan. Pada prinsipnya seperti itu. Memang metode yang digunakan tergantung dari bentuk persamaan diferensial biasa yang kita hadapi.